bosan atau jenuh, sebagaimana hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yamallu hatta tamallu." Dalam hadis lain, "Fawallahi la yamallu Allahu hatta tamallu." Demi Allah, Allah tidak pernah bosan, tidak akan bosan hingga kalian yang bosan. Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Hadis yang lain, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian yang bosan. Di sini ada dua. Pertama, bosan makhluk. Yang kedua, bosan atau jenuh pada Allah. Sifat bosan atau jenuh pada Allah Ta'ala. Sifat bosan atau jenuh pada makhluk, pada kita manusia, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu sifat alamiah, sifat tabiat atau tabiat yang alami atau fitrah manusia, salah satunya adalah sifat malal atau jenuh. Tidak kecuali semuanya, semua manusia memiliki sifat tersebut. Apakah itu orang baik atau orang tidak baik, orang soleh, tidak soleh, ada saat-saat dia itu jenuh atau bosan. Makanya di sini setelah kita mengetahui bahwa kita punya sifat seperti itu, Islam kemudian mengarahkan kita dalam mengendalikan sifat malal tersebut atau sifat jenuh atau bosan tersebut. Maka syariat yang diturunkan oleh Allah ikut menyesuaikan dengan tingkat kebosanan dan jenuh yang ada pada manusia. Artinya syariat Islam, syariat Allah tidak mengabaikan sifat tersebut ada pada makhluk, tapi diakomodir, kira-kira seperti itu bahasa. Diakomodir sifat itu. Jika kita lihat, di antaranya perintah dalam syariat itu, alaikum bima tutiqun, dalam kalian menjalankan syariat atau amal saleh bima tutiqun, sesuai dengan kemampuan. Dalam hadis yang lain, ittaqillah mastata'ta, bertakwalah engkau kepada Allah sesuai kemampuan. Ittaqillah mastata'tu, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Jadi diarahkan dalam Islam, dalam kita beramal, termasuk misalnya diatur mana yang wajib, mana yang sunat. Kita perlu menerapkan skala prioritas dalam beramal itu diajarkan. Dahulukan yang wajib, kemudian yang sunat. Dan kadang-kadang dalam penegasan sunnah itu sangat tegas. Artinya untuk ditegaskan ini tidak wajib. Seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan dalam perkara-perkara sunnah, nyo sunnah ke nyai kubur, baik kubur. Seperti kemarin hadis tentang puasa Asyura. Nah, Rasulullah mengatakan, "Faman sama falyasum wa man yuftir falyuftir." Barang siapa yang berpuasa silakan berpuasa, barang siapa yang tidak berpuasa silakan. Tegas sekali. Jadi jangan kemudian datang kita pada kala burung jadi menjadi pampersawa juga. Oh, mana ada puasa? Olah-olah kalau kewan wajib, tidak boleh.
Rasulullah meninggalkan sholat tarawih, maka Rasulullah menanyakan tarawih di masjid 2 malam dan tarawih di masjid. Beliau tugaskan bahwa tarawih itu sunnah. Ya, coba kita bayangkan seandainya Rasulullah tidak menegaskan itu, dia wajib tarawih dulu. Alhamdulillah Rasulullah ada dilanjut di masjid. Dia tidak haji yang bawa karena dari lah. Ya, tapi itu harus dipertegas. Memang seperti itu saya. Kayaknya enggak saya tapi menjadi kami kawan nafsu seperti misalnya, karena ada sebagian orang pengen umat ini dalam beribadah bulannya wajib itu. Kan dalam sejarah kan ada hadis palsu. Itu hadis palsu. Jangan kita anggap yang buat hadis palsu itu orang-orang jahat semua. Coba nanti dibaca sejarah penyebab adanya hadis palsu. Di antara yang membuat hadis palsu itu adalah sebagian ahli sufi, ahli ibadah sebagian yang semangat ibadahnya luar biasa dan pengen orang lain bilangnya yang dulu, maka dia buat hadis palsu. Dia buat hadis palsu, maka banyak hadis palsu dalam hal-hal menyemangati beribadah. Jadi dua pembuat hadis palsu. Pertama Yahudi, yang kedua orang-orang sufi, orang-orang yang secara semangat ibadah tinggi. Ada yang mengatakan bahkan yang menggunakan untuk ada yang lebih. Nah, adalah yang hadis palsu. Nah, jadi sedangkan dalam Islam tidak seperti itu. Yang wajib harus jelas yang wajib, yang sunat harus jelas sunat. Tapi gara-gara 3 tapi 2 sunat, bagi kalau wajib. Maka itu diantara salah satu bagaimana Islam mengakomodir. Jadi kejangan orang ketika melihat Islam ini, ketika melihat Islam ini baik dalam wajah Islam, memahami Islam melihat guna Islam mana? Ini tidak boleh membongkar rukun Islam cuma di mana? Dan mensuci ibadah hanya matluro bagi rabi nah ibadah matluro sejauh minggunya kau yang menjadi ibadah dan yang mana nasi orang Jumat tapi hari cuma dia akan baru ya mesti ada yang tahu karena gitu kedai saya buat di begitu masuk waktu sholat yang tidak tempat makin 3 kali azan makin 3 yang somai 2 masjid rujak tidak ada ringan sekali Islam itu ya. Jadi kita ketika beribadah dalam Islam jangan kemudian pengalaman pribadi kita yang mungkin itu mudah bagi kita, langsung kita ingin wajah Islam seperti itu. Ingat, kita manusia tidak sama-sama. Ketika kita menekankan perkara-perkara Islam ini yang bukan wajib misalnya, mungkin bagi kita pribadi bisa kita sudah 40 tahun, sudah 50 tahun dalam Islam. Tapi kita kadang-kadang tidak berpikir ketika terlalu kita tekankan ibadah yang sunat, terlalu kita inginkan yang melebihi kadang-kadang porsinya daripada wajib. Itu tanpa kita sendiri membentuk wajah Islam. Sehingga ketika dalam Islam lagi tidak mengamalkan mereka hanya kadang-kadang para ulama pun mengikuti kadang-kadang cara Rasulullah.
sengaja meninggal yang tenang-tenang. Jadi kerana murid-murid itu yang kayak mabih bapak awal jangan haji meninggal. Sebenarnya beda yang mabih kan. Meninggal. Seperti itu Rasulullah. Dia melihat para sahabat, mana jatuh yang mandu semain terawih di malamnya, mandu rumah-rumahnya. Ini berada tu umat kalau sama lagi sebagai sahabat dulu. Itu tinggal dia Rasulullah. Karena Rasulullah berfikir ke depan. Tinggal oleh Rasulullah. Dan itu bukan hanya satu, juga dalam beberapa yang lain. Sengaja ditinggal untuk mengisyaratkan yang wajib. Seperti kita sampaikan sebelumnya, Rasulullah tidak pernah minum sambil berdiri, selalu minum sambil duduk. Tapi tetap disedia JP nasi dua sambil duduk. Menyuruh Rasulullah ada masalah awaknya dia gedung tapi dia JP cuma gedung dua. Karena depa yang dia hadang gedung menjadi Rasulullah gedung sampai maka hukum jadi hidupnya menjadi wajib. Kalau kemudian umat menganggap hukum minum sambil duduk itu wajib, maka cara beda nanti cara menjadi anak nanti. You know, karena hukum jadi sambil duduk yang makruh sampai halus, hukum jadi sambil duduk yang sunat sampai wajib, maka cara kita mengajarkan anak-anak kan duduk kalau minum karena sunat, tapi punya wajib juga. Engkau beda, engkau lebih sampai ke situ. Karena setiap efek hukum itu bukan hanya sekedar teori, pada praktek nanti bermasalah. Jadi pegang hukumnya kan ala wajib semangat betul. Bagaimana dengan kondisi tertentu orang-orang apakah siap dengan suatu hukum itu wajib misalnya? Makanya tadi innallaha la yamalu hatta tamalu. Jadi sifat malam bosan atau jenuh pada manusia itu sangat diperhatikan dalam syariat. Salah satu dalam usul fiqh namanya awarid ahliyah, kondisi human error itu diperhatikan dalam penemuan hukum. Ada dalam sifat bosan, sifat lupa, sifat lalai, sehingga efek-efeknya tidak sama semua. Nah, itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian sekarang bagaimana kita memahami sifat malam pada Allah? Sifat malam pada Allah, sifat bosan atau jenuh pada Allah. Yang pasti hadis ini menyebutkan ada sifat malam pada Allah. Cuman bagaimana sifat malam pada Allah? Apakah sama seperti sifat jenuh dan bosan pada makhluk? Disebutkan di sini oleh Imam Al-Bayhaqi. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, al-malalu la yajuzu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala bi halin. Malam atau jenuh atau bosan yang ada pada makhluk tadi, yang ada pada manusia, itu tidak boleh ada pada Allah bihalin dalam bentuk apapun yang seperti pada manusia. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Kalau sifat malal pada makhluk adalah suatu sifat yang timbul dari respon tubuh, irasa lembu, irasa pikiran, irasa hati. Maka perasaan itu timbul dari organ, hati, pikiran. Makanya kalau tubuh hidup barang-barangnya, itu Allah tidak seperti itu. Seperti juga waktu dulu kita bahas sifat rahmah, kasih sayang. Sifat rahmah pada makhluk itu datangnya dari hati, dari suatu organ.
kasih sayang Allah kita dari hati, kita dari perasaan. Demikian juga malal ini. Jadi la yajuzu Allah Subhanahu wa taala fi bihalin, tidak boleh sifat malal seperti itu ada pada Allah dengan alasan apapun. Wa la yadkhulu fi sifatihi biwajhin, dan tidak masuk malal itu sebagai suatu sifat khusus pada Allah. Dia tidak ke salah satu sifat Allah malal, salah satu sifat Allah jenuh, salah satu sifat Allah bosan. Karena istilah jenuh dan bosannya hidup makhluk. Lantas pertanyaannya, kalau istilah bosan, jenuh tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah sama sebagaimana kita nisbahkan kepada makhluk, lantas apa maksud malal atau jenuh atau bosan yang ada dalam hadis ini? Inna Allah la yamallu hatta tamallu, Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Hadis seolah-olah makna di sana, kalau kalian bosan baru Allah bosan. Lantas apa makna bosan Allah di sini atau sifat malal pada Allah di sini? Maksudnya ada beberapa makna. Innama ma'nahu annahu la yatruku thawaba wal jazaa'a 'ala al-'amali ma lam tatrukuhu. Wa dzalika anna man malla syai'an tarakahu fakana 'anil tarki bil malali alladhi huwa sababut tarki. Makna yang pertama adalah maksud bosan atau jenuh atau malal pada Allah Ta'ala, maksudnya Allah tidak akan meninggalkan daripada memberikan pahala dan balasan terhadap amalan-amalan selama kalian tidak meninggalkan amalan tersebut. Itu makna yang pertama. Artinya Allah tidak akan pernah meninggalkan membalas. Jadi selama kita beramal, maka Allah akan pernah tua. Selalu Allah balas amalan kita. Sebagaimana dalam ayat Inna Allah la yudhi'u amala 'amilin minkum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang yang beramal. Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan untuk membalas kalian selama kalian tidak meninggalkan beramal. Wadzalika, kenapa bisa demikian maknanya? Anna man malla syai'an tarakahu. Karena bahwa sesungguhnya seseorang yang jenuh terhadap sesuatu, dia akan meninggalkan sesuatu tersebut. Jadi kan sifat jenuh firarau, yang kan jenuh kupu-kupu biasa ada bertinggal. Yang kan jenuh kupu-kupu biasa ada tinggal. Dia bertanya Mbak Guru, hai John, biasa kan dia kemawi tadi jadi kok jadi kamu sama. Seorang kalau jenuh sesuatu dia akan meninggalkan sesuatu. Maka bahaya sifat jenuhnya menjadi nama tangga. Dari mele-mele winang usaha. Jadi supaya dipahami maknanya, tiga mayatnya terangkum kau terangkum buka besar. Maka jadi benar. Demikian juga orang biasanya kalau bosan sudah sesuatu dia akan meninggalkan. Maka disebutkan bosan pada Allah Ta'ala bukan berarti Allah punya makna bosan dari makhluk ke. Maksudnya Allah tidak akan meninggalkan kita dalam hal terus memberikan pahala
memberikan balasan yang baik kepada kita dan pernah kita lebih selama kita tidak meninggalkan Allah dalam hal meninggalkan beramal. Yang mana Allah tidak akan pernah bosan selama kalian tidak bosan. Maksudnya Allah tidak akan pernah meninggalkan untuk membalas selama kita tidak pernah meninggalkan Allah untuk beramal. Jadi maksud daripada amalan ini, hasil daripada amalan, yaitu meninggalkan Allah, meninggalkan selama hanya meninggalkan Allah dalam hal beramal. Maka fakana anikari bil malal. Maka di sini dalam hadis ini kata-kata malal itu kinayah, sebagai bahasa kinayah yang bermakna meninggalkan, pakai kata-kata jenuh atau bosan. Alladzi huwa sababut tarki, yang mana jenuh atau bosan ini sebab untuk meninggalkan sesuatu. Karena itu makna yang pertama. Maka di sini dari makna yang pertama di sini juga menjadi pelajaran bagi kita. Artinya terus beramal, walaupun kadang-kadang dalam beramal ini sepintas kita tidak mendapatkan hasil, terus beramal. Karena janji Allah, selama kita mengamal, Allah akan meninggalkan yang amal. Maka terus beramal. Jangan peduli. Memang kadang-kadang datang macam-macam bisikan. Kita sudah beramal, sudah semangat beribadah, kadang jabut, kadang hadiri majlis ilmu, kadang sembahyang tahajud, kadang sembahyang duha, kadang puasa, kadang puasa sunat tadi. Tapi kadang-kadang seperti hampa. Itu datang kepada manusia. Seperti rasa hampa, lagi kosong. Yang mana kita kadang-kadang berharap dengan ibadah yang banyak ini membuat kita lebih bersahaja, lebih. Tapi yang kita rasakan kadang-kadang hampa. Itu jangan berhenti. Ingat janji Allah. Selama kita beramal, Allah tidak akan pernah meninggalkan. Walaupun hana merupa rasanya belum, atau kadang merupa, kadang ada. Kadang-kadang dalam beribadah memang merasa nikmat sekali, tapi kadang-kadang merasa hampa. Maka kita ingat janji Allah. Dalam ayat kita baca tadi, innallaha la yudhi'u 'amala 'amilin. Yang pasti Allah akan tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji darah kebaikan, khairan pasti akan dibalas. Pulang amal-amal rayu, sembahyang, ada diri majlis ilmu, puasa, kamu sedekah, kamu infak, amal rayu pasti dibalas oleh Allah. Cuman kalau kadang-kadang kurang terasa, sabar, terus beramal. Jadi sampai tapi yang menyatapiunya, berarti kata tinggal yang beramal. Maka ketika kata tinggal yang beramal, baru berarti Allah juga akan membalas. Maka terus beramal. Walaupun hasil daripada amal kadang-kadang tidak terasa secara langsung. Nampak ada ada orang masih berfikir begini. Godnya bangka saleh itu. Yang kira-kira baiklah masalah dia lah dia. Nah, ada orang berfikir seperti itu. Begitu dia saleh, dukun di bawah. Ya Allah, doa pasal dia ya Allah. Ini berjalan dari masalah. Mungkin ada orang berfikir seperti itu. Tak boleh, itu jahat sekali. Jadi itu seolah-olah mentang-mentang kita sudah saleh, Allah harus ikut kita. Kalau kita ikut Allah, seluruh yang terjadi di alam ini harus mengikuti keinginan kita, bukan lagi keinginan Allah. Secara tauhid.
Ditambah kadang-kadang dalam penyampaian agama ini tidak seimbang. Nah, guru sampaikan nyo gedanyo, nyo taat, hana masalah dia kebecut dan bernyanyi. Itu bahaya penyampaian seperti itu. Bedah mulai taat. Lupa je makin taat makin macam ini penyampaian yang keliru. Maka kita sudah perlu tauhid agar kita tahu sebenarnya apa tujuan kita beribadah. Jadi jangan beribadah itu ujung-ujungnya kita mungkin dunia ini ikut aturan kita. Dunia ini berjalan sesuai dengan kita. Itu sudah salah kaprah. Justru semakin kita taat, semakin kita baik, semakin kita menghambakan diri kepada Allah secara totalitas, secara sepenuhnya, justru diharapkan kita semakin ridha terhadap setiap keputusan, setiap aturan yang sudah dibuat oleh Allah. Tujuan taat. Tujuan taat adalah untuk membuat kita semakin ridha dengan segala Allah, semakin ridha dengan setiap aturan Allah, semakin ridha dengan setiap apa yang dikendalikan oleh Allah, semakin ridha dengan setiap qada dan qadar Allah. Karena tujuan kita taat adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Yang dengan kita menghambakan diri kepada Allah, maka artinya kita yakin kepada Allah. Kita yakin Allah itu maha baik. Kita yakin Allah itu maha indah. Kita yakin Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Artinya kita yakin kalau Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha baik, pastilah apapun yang diatur oleh Allah adalah yang terbaik. Mana ada kita ada takut Allah maha baik, tapi ketika hadapi kehidupan apa lagi yang boleh? Apa mana kejadian? Apa mana Tuhan? Berapa madu yang ada Allah? Kita mengatakan Allah yang mengatur semuanya, termasuk mengatur hidup kita. Dan kita yakin Allah itu maha baik. Tapi begitu kita menghadapi hal-hal yang sejelas tidak baik, siap. Berarti tauhid itu belum masuk. Masih sekedar teori, enak didengar di telinga, besar-besar mati, tapi pada duduk bangun, ada mau angklok. Kita ini tujuannya angklok. Dengan kita mendapatkan penerangan tentang tauhid, maka kehidupan kita semakin siap. Jadi jangan seperti tadi, ya. Jangan berhenti. Maka terus tamat janji Allah. Selama kita tidak bosan beramal, Allah juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka terus beramal. Nanyum hanayu, na berbuat banget atau belum berbuat banget, terus beramal sampai mati kita beramal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, ya, taatlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yakin. Apa makna sampai datang yakin? Sampai mati. Sampai mati ibadah. Nyum hanya tetap ibadah. Rasa banget tetap ibadah sampai mati. Sampai itu yakin. Tengok baru dah kalau. Jadi berkhun bandai puasa nama itu situ dia hanya kabur kan puasa ni. Mulai tahajud, tahajud tiba-tiba dia hanya kabur, anak hasil kabur kabur yang ngaji dengar dulu. Ni tetap tahajud. Kan kita sudah pernah menyampaikan ada ulama salafus saleh, dia baru mendapatkan hasil tahajud setelah 20 tahun. Karena kan
di antara hasil tahajud kan wajah bercahaya. Kalau di rumah cahaya tahajud juga. Kalau ada 3 cahaya. Ternyata setelah 20 tahun, Pak 3 gila Allah baru berkata nyanya mengagumi hasil cahaya tahajud. Ini ada pakai sabun ni. Jadi orang tu yang dia pakai sabun ni. Pakai sabun ni. Tahajud ni. Pakai sabun ni cahaya. Dendam. Ulu-ulu nawai beribadat urang malam apa menurut ibadat ada 3 puasa malam diklik urang puasa malam tahajud yang mulai urang puasa betul. Ada keharapkan dunia yang tuju Allah. Hatta yakin sampai mati. Ada program ibadat untuk wali Allah. Ada program ibadat untuk berkeramat. Dari nyo saja. Bangka tinggi betul kamlai kahi wali. Anak ramai. Banda kau bayi kopi 3-2 banyak macam ramai. Mungkin ada yang lain. Orangnya mana negara yang dulu. Tadi orangnya tu yang dulu bawa. Dia tanya, lihat je, dah update aku dunia, ada ibadah di dunia. Dan ibadahnya tak bawa. Buku yang terjadi serahkan kepada Allah yang pasti yang kehendaki Allah lah terbaik. Jadi itu Inna Allah la yamalu hatta amal itu makna yang pertama dari situ kita menjadi pegangan terhadap Allah dalam hal beribadah. Ini baik bacaan ini langsung usul tinggal karena memang banyak kita temukan orang-orang mungkin sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita dulu kurang dekat dengan agama, mengatur agama, tapi nanti sebagai ini, nanti kita mengatur luar, awal yang merokok dalam masjid, pergi merokok saja tidak. Awal yang semangat gede, bahkan golnya terlebih. Hari ini kita lihat bilang mungkin tanya okey tapi lagi hasibu malaika kalau dokar kenapa dari malam cepat pusat jenuh. Jadi makanya daripada seperti itu mana yang berat hal dia bersyariat. Yang penting tapi lagi timbang di semangat apa buku yang nak fubut dulu. Buku yang nak ada yang kan lebih baik. Maka daripadanya anak hebat biasa-biasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, waqad qila maknahu innahu la yamallu hatta idza malaltu. Dan sungguh ada pendapat lain dikatakan oleh ulama makna malal pada Allah Ta'ala adalah innahu bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan atau jenuh idza malaltum apabila kalian bosan. Ini lebih tinggi maknanya. Makna yang kedua ini maksudnya sekalipun hai manusia kalian jenuh, bosan dan kalian meninggalkan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Ini mana? Jadi maksud Inna Allah la yamallu hatta tamallu kata sebagian ulama maksudnya Allah tidak pernah sekalipun manusia itu bosan tinggal Allah, tapi Allah tak pernah tinggal manusia. Ini lebih dahsyat.
Cuma kalau kita lihat pada fakta di lapangan memang demikian. Buktinya meskipun ada manusia yang kufur kepada Allah dan kukui pegang ke Allah, pegang Tuhan yang ada, tapi Allah tetap memberikan kehidupan kepada mereka. Allah tetap berleleh-lelehnya. Ada orang yang berbuat maksiat, Allah tetap berikan dia nafas, dia bisa bernafas. Namun hukum mati, getuk pintu, getuk jendela, getuk akses, getuk habis. Nyajak amalnya tak ada. Hukum mati dalam tempat dalam ruang hukumnya. Kejut Allah, gedun dia hai angin ke. Adilnya dalam ruang hukum mati. Tapi meskipun kabeh itu ruangannya hanasoka dan hanasok itu tetap angin itu pertama oleh Allah dalam ruangan supaya orang kubur mati ke Allahnya jadi munafak. Artinya bahkan ketika seseorang berbuat maksiat, Allah tidak meninggalkan dia. Yang ibadah Allah kepada makhluk, kepada manusia. Jadi dia dah sadari je. Dalam hidupnya kadang-kadang jaman dan pernah tak berbuat maksiat dan pernah tak berbuat dosa. Tapi Allah masih berikan kita kesempatan. Berarti fakta-fakta ini menunjukkan Allah tidak pernah bosan sekalipun kita bosan. Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita mungkin sering dulu meninggalkan Allah. Ini makna yang kedua. La yamallu idza malluhu. Artinya Allah tidak akan bosan apabila malu mereka manusia itu bosan kepada Allah. Walau kana makna idza mallu malla. Walaupun sekilas maknanya apabila mereka itu manusia bosan, Allah bosan. Tapi lam yakun lahu alaihim fi dzalika maziyah wa fadlun. Tetap Allah meninggalkan. Mentingkat setingkat kita atau manusia itu berbuat maksiat tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, apalagi manusia itu berbuat taat. Jadi satu sisi kita memang tidak boleh menganggap diri sudah betul-betul sudah baik, sudah bagus di dalam pandangan Allah, tapi di sisi yang lain kita juga harus yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sebenarnya hancur kandang Allah haji'u dulu. Tidak boleh bahasa yang menjauhkan diri itu kita. Bedanya manusia yang berjiudro dari Allah. Dan Allah yang berjiudro dari dia. Menancik ketika kita sampaikan kepada anak-anak kita, jangan bahasanya begini. Kamu sholat, kalau kamu tidak sholat Allah akan menjauh dari itu. Tidak benar. Balik itu kalimat negatif. Buat kalimat positif. Masa kamu tidak sholat? Masa kamu menjauh dari Allah? Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Allah ingin selalu dekat denganmu, tapi kenapa kamu menjauh dari Allah? Yang makna yang kedua daripada Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Jadi Allah tidak ada ingin meninggalkan kita. Allah tidak ada ingin menjauh dari kita. Tapi justru manusia itu sendiri yang meninggalkan Allah dan ingin jauh dari Allah. Jadi jangan berpikir seperti tadi. Jadi atau ada orang berdoa sampai berdoa, ya Allah, beri puji berdoa dari dong ya Allah. Yang beri bukan salah Allah. Kata salah Allah. Padahal salah daya salah Allah. Tapi kita ya Allah dekatkan aku dengan ya Allah nyuruh kajibuk dari roh. Yang betul kembali ke roh ya Allah. Itu baru betul bahasanya. Jadi menisbahkan negatif jauh itu ke kita, bukan kepada Allah. Bahasa seperti itulah yang indahnya kalau kita pakai dalam berdakwah.
dalam kita menyampaikan syariat. Jangan ketika ada hal-hal yang ini langsung kita vonis. Ya Allah, anak beli dan yang rajin, Allah puji urut rajin. Orang rajin tapi mencoba didoli ya Allah. Sahaji ampun mereka puji urut Allah. Cukup dia nikmat katanya orang rajin. Para syuhada, umur para aulia. Bahkan di kedai Madinah ada puji urut dengan Allah. Jadi kan Allah puji urut dengan yang lain. Apa salah Allah? Allah aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah lebih dekat dengan kalian daripada urat leher. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap di situ ada Allah. Wa huwa ilahun fis sama' wa huwa ilahun fil ardi. Dia Tuhan di langit, dia juga Tuhan di bumi. Ulu-ulu yang pegang Tuhan di langitnya terhaji. Jadi bumi soalnya Allah mengatakan dalam Quran, wa huwa fis sama' ilahun wa fil ardi ilahun. Dia di langit Tuhan, di bumi Tuhan. Nah, udah pegang Tuhan di langit ini. Langit jauh dibayangkan Tuhan bagi makhluk mana ada. Jadi di bumi ada Tuhan. Dia pula bumi boleh jalan ni. Bukan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Sebagaimana bahasa Al-Quran aja pakai. Wa huwa fis sama' ilahun wa fil ardi ilahun. Mereka ada pakai ayat summa stawa 'alal 'arsy. Pakai satu ayat yang benar, ada pakai ayat lain. Padahal ayat lain. Wa huwa fis sama' ilahun wa fil ardi ilahun. Di langit juga dia Tuhan, di bumi juga dia Tuhan. Jadi hanya lejak langit ketinggai umum. Ya lagi daya orang. Bila dia ketinggai lagu tu, kalau dia tinggal di daerah lain. Tuhan tidak demikian. Jadi Allah saja kedaya, Allah bersama kedaya. Pan kedaya na Allah. Hoda hadap na Allah. Berarti yang menjauh itu bukan Allah. Tapi yang menjauh itu kita yang berusaha lari dari Allah, manusia. Maka bahasa-bahasa Allah, coba fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Itu makna fafirru ilallah. Lari kembali kepada Allah. Berarti kita jauh pada pejiurut dia balik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada keampunan Allah. Yabsitu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yumsiku yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Setiap malam dia menghamparkan tangannya, maksudnya keampunannya, untuk bertaubat orang yang berbuat maksiat di siang hari. Dan di setiap sehari dia menghamparkan tangannya, maksudnya pintu taubat, untuk bertaubat orang yang berbuat maksiat di malam hari. Itu prank dari Allah. Itu prank tadi. Bahkan gejak tapi bagaimana? Inna Allah yanzilu ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lail. Nah, sesungguhnya Allah turun, maksud turunnya rahmat Allah sampai menghampiri wilayah setiap sepertiga malam. Kedayang oleh Allah ya bidabu hal min mustaghfirin. Adakah orang yang beristighfar? Dah pembantu yang beristighfar. Alhamdulillah agar aku ampunkan. Hal min sahibi hajatin fa'aqdiyah. Mana hambaku yang meminta hajat agar aku penuhi? Mana kedayang oleh Allah sepertiga malamnya. Bagian yang budu. Jadi yang salah kau, maka salah Allah. Bahkan sampai pertanyaan tak reti, apa tunjuk ini. Mana yang tunjuk, tengok dia punya malam ada fokus malam. Jadi itu makna yang kedua daripada makna malam. Kemudian sebenarnya ada juga makna yang ketiga, yaitu bahawa Allah
kekuatannya, tenaganya terbatas beramal, maka di situ Allah tidak memaksa, tapi memerintahkan untuk beramal sesuai dengan kemampuan. Jadi kira-kira demikian makna halal pada makhluk, pada manusia, dan makna halal pada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan dalam masa depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.